Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Seperti yang kita tahu bahwa karya tulis ilmiah atau KTI sangat penting untuk dunia perkuliahan. Oleh karena itu, yuk kita simak jenis-jenis KTI berikut ini. Secara umum, karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ada. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah teoritis atau mengacu pada suatu teori sebagai landasan berpikirnya. Yang kedua adalah lugas dan logis. Isinya tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain, dan disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga adalah efektif dan efisien. Isinya ringkas dan padat, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah objektif atau setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya dan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir adalah sistematis. Jadi, baik penulisan atau pembahasannya harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Terus, apa aja sih jenis-jenis karya tulis ilmiah atau KTI ini? Yang pertama, ada artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua, ada makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis KTI. Yang pertama adalah artikel atau jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Sistematika penulisan jurnal ilmiah. Yang pertama, judul tidak boleh memiliki makna ganda dan disarankan untuk tidak lebih dari 12 kata. Yang kedua, nama penulis tanpa gelar akademik. Yang ketiga, ada abstrak atau ringkasan tulisan gambaran umum isi artikel. Ada kata kunci yang berisi 3-5 kata yang menjadi kunci pokok. Pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan singkat. Kerangka teori atau dasar teori yang menjadi acuan. Pembahasan yang berisi kupasan tuntas dan analisis argumentasi, komparasi keputusan, dan pendirian atau sikap penulis. Dan kemudian ada penutup yang berisi simpulan dan saran. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah jenis karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas untuk tugas perkuliahan. Untuk sistematika penulisan makalah, ada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian pendahuluan
yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian ada pembahasan yang merupakan bahasan tuntas masalah yang terdapat pada pendahuluan. Dan kemudian ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka serta lampiran. Yang ketiga adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya adalah paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris, objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. Selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Kemudian ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Disertasi mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi satu temuan penulis yang berupa temuan orisinal. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, atau tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah artikel. Artikel ilmiah populer ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik dan dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Nah, jadi itu tadi 8 jenis karya tulis ilmiah. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.